Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing, review sesuai judul, sesuai thumbnail. Saya bakal unboxing review Puma King Top FK ya. Sepatu ini keluaran tahun 2021 akhir setauku ya, seingatku. Dan baru sempet saya beli di tahun ini karena saya dapat harganya cukup murah gitu ya. Dan dari segi model dan desain saya suka gitu ya. Dan ini sempat berseliweran gitu ya di Instagram gitu ya. Dan dilihat-lihat juga cukup keren, dan saya putuskan untuk cari, akhirnya ketemu dan harganya juga cukup masuk akal dan belinya cukup murah gitu ya. Dan saya bakal kasih tahu gitu ya belinya di mana gitu ya, saya beli seperti ini. Dan ya seperti apa detailnya ya, dan kira-kira dapat apa aja dari pembelian sepatu ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke. Di depan kalian sudah ada boxnya, dan ya ini adalah Puma King Top ya FG, dan ini kayak remake gitu ya dari keluaran versi klasiknya. Dan oke, kita lihat ya boxnya seperti ini, dan yang jelas ini original ya, seperti ini. Kalau original itu ada keterangan seperti ini, dan ini emang Puma King Top itu emang didominasi black gitu ya, warnanya ya hitam. Dan ya size-nya itu 39 men ya, mungkin agak kekecilan, cuma ini bakal lepas insole gitu ya, karena size 40 nya habis waktu itu ya. Oke, seperti ini ya kurang lebih ya nggak ada lagi, kita buka. Dan yang jelas ini top grade ya, kita lihat kita dapat apa aja ya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nggak dapat gimsak atau apapun, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan ya kita bahas harganya dulu. Aku dapat ini harga 1,2 men, cuma ini dari tokonya itu kayak bekas display gitu ya, jadi di sebelah sepatu sebelah kanan atau kiri gitu ya, itu agak yellowing gitu ya, bekas display lah intinya ya, seperti ini ya. Cuma nggak terlalu kelihatan, nggak ada masalah menurutku. Dan ya yang jelas aku dapat 1,2, harga retailnya itu 2,2 ya, yang jelas. Bekasnya mungkin ada yang jual 1,1, 1,2, cuma aku beruntung banget ini aku dapat 1,2 gitu ya. Dan tokonya sendiri itu jual 1,4 ya, 1,499 lah, 1,5 ya. Kalian bisa cek-cek sendirilah di toko-toko online macam Shopee, Tokopedia gitu ya. Dan aku belinya ini di Shopee men. Kalau kalian mau beli, saya bakal cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi, karena ini penjualnya cukup jujur, cukup baik gitu ya. Jadi saya bakal promosiin gitu ya tokonya. Oh ya, ini ada Instagramnya, saya juga cantumin ya link pembeliannya. Oke, kita sudah bahas harganya, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini ya, depan seperti ini ya, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini sepatu itu benar-benar saya impikan gitu ya, karena ya kembali lagi sepatu ini kayak remake dari versi klasiknya, dan aku emang suka sepatu-sepatu yang klasik gitu ya untuk saat ini gitu ya. Terus perpaduan warnanya juga cukup bagus, dan sepatu ini masih dipakai sama para pelatih gitu ya, terutama Pep Guardiola yang emang si Man City-nya sendiri itu disponsori gitu ya untuk brand apparelnya itu dari Puma gitu ya. Dan oke, ini emang full Calea, full gitu ya. Dan mungkin cuma 5% aja gitu ya untuk bahan sintetisnya di bagian tangnya, di bagian lidahnya. Dan ya untuk dari segi shape seperti ini gitu ya, benar-benar klasik, benar-benar keren. Dan
ya ini kayak perpaduan klasik dan modern gitu ya. Dan kita dapat logo Puma gitu ya, memanjang seperti ini, dan ini itu leather gitu ya, Calea yang di timpa gitu ya, jahitan seperti ini, bordir seperti ini ya, cukup keren. Dan kita dapat logo King gitu ya, dari tag dari produknya ya. Dan ini warna gold seperti ini, kayak klasik banget, dan ini benar-benar keren. Dan untuk uppernya sendiri itu emang soft gitu ya, bahan kaliannya ini benar-benar nggak gimmick. Dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini. Kita pindah ke kaki bagian depan, bagian paham seperti ini, benar-benar benar. Ini meskipun nggak ada stitching gitu ya, ini full emboss bagian depannya, cuma ini benar-benar kelihatan bahwa ini kulit itu kulit top grade dan premium banget gitu ya. Dan ini benar-benar soft, benar-benar lembut ya, khas Calea gitu ya, nggak bisa dibohongin lah ya. Naik ke atas tidak terpisah, di sini ada kayak velcro ya, jadi kayak krek-krekan gitu ya. Dan kita dapat tali pipi gitu ya, bahan polyester, dan di sini ada layering lagi ya, khas seperti klasiknya. Cuma yang menarik itu di bagian depannya, meskipun nggak ada stitching, cuma di sini ada embossan ya, yang dari segi desain ini mirip banget sama versi klasiknya. Cuma versi klasiknya kan stitching gitu ya, dan ini emang dibuat sesimpel mungkin dan dibuat embossan seperti ini ya. Kalau kalian lihat seperti inilah, dan model stitchingnya seperti ini gitu ya, versi klasiknya. Dan kembali lagi lidah terpisah, di sini ada velcro. Di bagian pumanya sini itu seperti ini, ada list gold seperti ini, terus ada logo Puma ya, font dan logo Pumanya di sini. Dan ini bahan putihnya itu bahan sintetis ya. Dan aku lihat itu kayak punya Cap Hamka itu juga pakai Puma, cuma ini sudah hilang gitu ya. Ya, embossannya ini. Cuma ya kembali lagi ya, sepatu ini benar-benar keren banget sih menurutku, jadi perpaduan klasik dan modern. Oke, seperti inilah kurang lebih ya bagian depan. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar. Untuk segi detail seperti ini gitu ya, ya sama gitu ya, benar-benar nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita pindah ke belakang seperti ini ya. Dari gambar ke aslinya ya, yang aku pegang ini ternyata bagian sininya itu berbeda gitu ya dengan versi klasiknya. Kalau yang klasik itu ini lubang gitu ya, terus ditimpa dengan bahan warna putih ya, terus ada logo Pumanya. Cuma kalau ini itu embossan, jadi logonya itu full emboss ya. Jadi bahan Caleanya ini di bagian back tab ya, bagian heel itu di emboss seperti ini, dan untuk tekstur seperti ini, dan detailnya seperti ini ya. Dan yang jelas di bagian dalamnya ditanam ya back counter yang cukup keras di sini. Cuma ini back counternya itu nggak full ke atas ya, cuma di bagian bawahnya sini ya, jadi bagian sini aja. Lihat di sini kalau dipegang ini kopong ya, berbeda dengan sepatu-sepatu yang back counter yang ada di pasaran lah ya, atau brand-brand lokal. Ini keren menurutku. Dan biasanya kalau blister kan bagian sini ya, ini nggak tahu, kita bakal coba di video playtest lah. Oke, kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya bisa dilepas, dan ini ya seperti ini biasa gitu ya, pelapisnya bahan fabric. Di sini ada logo Puma seperti ini, dan untuk segi tekstur cukup keren ya. Ini bakal enak pakai gitu ya, karena ini insole-nya nggak terlalu tebal gitu ya. Dan di bagian bawahnya seperti ini ya, ini plastik, jadi kayak lebih stabil aja dibanding bahan karton gitu ya. Dan ini benar-benar keren. Dari tingkat kerapian juga ya, ini perfect menurutku ya. Dan untuk bagian pelapis bagian paddingnya ini bahan ya sweat gitu ya, terus bahan busanya juga cukup tebal ya, ini ya bagus gitu ya, cukup tebal, jadi ini full busa gitu ya, nggak pelit. Kita pindah ke bagian outsole-nya ya. Oke, kita pindah ke bagian outsole-nya seperti ini, didominasi round stud. Di sini ada logo Puma, dan model detailingnya bagian sopetnya itu kayak sarang tawon ya, seperti ini ya. Dan kurang lebih untuk segi detail ya seperti ini ya, round stud full. Dan ya ini keren banget sih menurutku, simple, nggak neko-neko.
Oke, kita coba timbang di size 39 kira-kira kita dapat berapa, karena ini outsole-nya agak berat. Jadi aku nggak terlalu expect sepatu ini bakal ringan gitu ya. Mungkin di atas 200 gram di size 39. Kita lihat. Ya, 240 gram di size 39. Apakah berat? Ya, berat karena ini full leather. Outsole-nya sendiri juga full plastik gitu ya. Dan ini benar-benar keras dan berat gitu ya. Nggak ada masalah. So, seperti apa detail set sepatu yang dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia detail dari Puma King Top FK. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya mudah banget ya, mengingat ini lidahnya terpisah, nggak ada kendala sama sekali. Cuma karena size-nya 39 2/3, saya harus lepas insole baru ngerasain enak, baru ngerasain nyaman. Dan ya, setelah kaki masuk ke dalam sepatunya benar-benar enak, nyaman ya, khas sepatu top grade gitu ya, sepatu premium, sepatu berkualitas ya. Ini benar-benar enak, kebantu dengan uppernya yang full ya, Kalea ini benar-benar oke, dan dipakai juga soft banget, enak banget. Oke, untuk segi kaki apa yang cocok untuk sepatu ini, menurutku tipe kaki apa aja menurutku bakal cocok. Cuma karena kaki ini Nero gitu ya, pakai size 39, lepas insole kayak ngerasa ini sepatunya itu udah nyaman banget, enak banget gitu ya. Jadi buat kalian yang kakinya lebar, mungkin ya bisa pakai size yang true size gitu ya. Jadi kalau kalian biasa pakai 40, ya pakai 40 gitu ya untuk kaki yang lebar. Cuma buat kaki kalian yang Nero, saya sarankan kalian downsize ke 39 2/3 gitu ya. Dan ya insolnya diganti yang lebih tipis, baru bakal enak, nyaman, dan hampir nggak ada rongga sama sekali gitu ya di bagian depannya. Dan oke, lanjut untuk ngomongin model dan desain dari angka 1 sampai 10, ini 9 aku suka gitu ya. Kembali lagi di video detailing tadi pas unboxing, saya menjelaskan kalau sepatu ini benar-benar perfect, perpaduan klasik dan modern gitu ya. Jadi kayak sepatu ini dikerjakan secara serius gitu ya, nggak main-main, dan ini benar-benar oke. Dan harganya dengan kualitas sepatunya emang sejauh ini sesuai ya. Cuma malah apa yang kalian dapat gitu ya, itu kayak cuma sepatu aja, dan itu masih kurang gitu ya. Seharusnya ada jimsak lah ya, karena harganya juga nggak murah gitu ya. Dan ya, kita lanjut untuk ngomongin tingkat kenyamanannya. Pas fitting tadi ini cukup nyaman, cukup enak gitu ya. Jadi saya bakal bikin video playtestnya, menjelaskan lebih jauh ya sepatu ini seperti apa saat dipakai syuting-syuting ya, dan dibuat game tentunya. Jadi saya bakal jelasin di video playtest dari tingkat kenyamanannya sejauh mana gitu ya. Dan overall dari tingkat kenyamanannya pas fitting tadi dari angka 1 sampai 10 ini 8,5. Oke, apakah cukup rekomendasi buat kalian beli di tahun 2023, mengingat ini keluaran tahun 2021 akhir menurutku ya, seingatku. Menurutku layak banget ya. Apalagi kalau kalian punya budget 1,5 gitu ya, untuk saat ini sangat layak. Ya, kembali lagi sepatu ini buat pencinta sepatu kulit aja gitu ya. Saya sangat rekomendasikan karena sepatu ini klasiknya dapet, terus kulitnya juga nggak pelit gitu ya, ini full gitu ya, dari ujung sampai ke belakang ini full, dan dari segi model dan desainnya juga keren gitu ya, karena ya yang pakai juga kayak Pep Guardiola gitu ya. Sejauh ini yang aku lihat ya, sepatu ini cukup oke, dari segi model dan desainnya juga oke, harganya juga ya cukup bersaing lah ya, nggak terlalu mahal menurutku ya. Kalau kalian dapat 1,5, dapat sepatu ini yang full Kalea, cukup worth it gitu ya. Kalau di compare dengan Morelia yang harganya 1,9 gitu ya, atau 2,1 sekarang, yang cuma bagian depannya aja, saya lebih mending pilih ini gitu ya, karena ini full ya, dan bahannya juga premium, kaliannya juga full gitu ya, dan ini
saya bakal pilih ini gitu ya, dibanding yang 1,9 tapi kaliannya dikit gitu ya. Oke ya, itu saja ya video kali ini, video unboxing review Puma King Top FK. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oh ya, follow sosial media saya, baik TikTok maupun Instagram. Linknya bakal saya taruh di kolom komentar dan deskripsi. Oke, see you next video.